Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 495 Pembuangan. Situasinya tiba-tiba berubah. Meskipun Istana Asura memiliki lebih banyak orang dibandingkan lawan mereka, mereka semua hanyalah Raja Tempur kelas 1. Jika lawan mereka adalah penguasa Pulau Heavenhawk saja, bahkan jika ia memiliki kekuatan tempur seperti Raja Iblis kelas 2, para jenius ini masih bisa melawannya, dan bahkan mungkin membunuhnya jika mereka semua bekerja sama. Namun, mereka sekarang harus menghadapi 6 Raja Bajak Laut, dan salah satunya adalah Raja Tempur kelas 2. Lebih jauh lagi, para bajak laut dari Chaotic Ocean terkenal dengan sikap mereka yang buas dan ganas. Mereka semua memiliki pendekatan yang mematikan. Sekarang, dengan gabungan 6 Raja Bajak Laut, meskipun Istana Asura lebih banyak jumlahnya daripada lawan mereka, mereka kemungkinan besar akan gagal untuk mempertahankan diri. Saat ini, semua murid Istana Asura memasang ekspresi tak sedap dipandang di wajah mereka. Bagaimanapun, reputasi ganas ke-6 Raja Bajak Laut ini bukanlah hal yang bisa diremehkan. Anak-anak muda Istana Asura, aku yakin tidak ada di antara kalian yang pernah memikirkan hal ini. Formasi itu hanyalah jebakan. Yang ingin dilakukan ayah adalah menangkap kalian semua sekaligus. Aku ingin melampiaskan amarahku kepada kalian semua. Setelah menggertakkan giginya dan berbicara, Tuan Pulau tertawa terbahak-bahak. Kebencian yang mengerikan keluar dari matanya. Di sisi lain, Jiang Chen melihat ekspresi Tuan Pulau. Meskipun dia tidak tahu cara membaca pikiran orang lain, dia dapat dengan mudah mengetahui sesuatu dari ekspresi Tuan Pulau. Kebencian yang dimiliki Tuan Pulau ini terhadap Istana Asura sangat kuat. Namun, meskipun penguasa Pulau Heavenhawk ingin melampiaskan amarahnya pada Istana Asura, mengapa 5 penguasa bajak laut lainnya ikut campur? Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Jiang Chen merasa bahwa keadaan menjadi semakin menarik. Pasti ada beberapa dendam di antara kedua pihak yang terlibat. Ini tidak terduga. 6 dari 7 Raja Bajak Laut telah bersatu untuk melawan para jenius Istana Asura ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Para penguasa bajak laut ini tidak pernah akur satu sama lain, dan aku tidak pernah menyangka mereka akan bekerja sama suatu hari nanti. Kurasa pasti ada beberapa keuntungan yang terlibat. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan berani menyinggung Istana Asura. Sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. 6 Raja Bajak Laut, dan bahkan ada Raja Tempur kelas 2 di antara mereka. Jika mereka benar-benar melawan para jenius Istana Asura ini, aku penasaran berapa banyak yang akan mati. Banyak orang terkejut melihat bagaimana kejadian itu terjadi, karena tidak seorang pun dari mereka menduga hal ini akan terjadi. Namun, tidak ada satupun penonton yang mengeluh tentang pemandangan semegah itu. Semakin ramai pemandangan itu, semakin bahagia mereka. Semuanya, jangan menunggu lebih lama lagi dan serang bersama. Jangan biarkan satupun dari para jenius ini lolos, aku ingin mereka semua mati hari ini. Tuan Pulau Heavenhawk menoleh ke arah Tuan Bajak Laut lainnya dan berkata, "Tidak masalah. Namun, jangan lupakan syarat yang telah kau janjikan kepada kami. Kurasa kau tahu bahwa membunuh para jenius ini tidak akan tanpa konsekuensi," kata Raja Tempur kelas 2. "Jangan khawatir. Selama kalian membantuku membunuh mereka, aku tidak akan menyentuh apapun yang kalian temukan dari mereka. Selain itu, aku, Zan Ying, akan menyerahkan semua harta yang kutemukan dan keterampilan rahasia yang kalian inginkan," kata Master Pulau Heavenhawk. Kerumunan akhirnya mengerti mengapa ke-6 Raja Bajak Laut ini bekerja sama. Penguasa Pulau Heavenhawk telah menjanjikan mereka sejumlah hadiah dan syarat menarik. Lebih baik kau tidak usah ikut campur dalam masalah ini. Ini adalah dendam antara kita, Istana Asura, dan penguasa Pulau Heavenhawk. Aku sarankan kau tidak ikut campur dalam masalah ini, karena ini tidak akan membawa kebaikan bagimu. Menyadari keadaan sedang bergerak ke arah perkembangan yang buruk, Xiurui segera angkat bicara. "Simpan napasmu. Serang!" Master Pulau Heavenhawk berteriak. Sebuah pedang tajam muncul di tangannya, dan pada saat yang sama, auranya berubah drastis. Dari alam Raja Iblis kelas 1, pedang itu langsung melesat ke alam Raja Iblis kelas 2. Setelah itu, dengan kecepatan luar biasa, dia menyerang salah satu murid Istana Asura. "Apa?" Semua murid Istana Asura berteriak kaget secara bersamaan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Master Pulau Heavenhawk menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya, dan bahwa ia sebenarnya adalah Raja Iblis kelas 2. Tidak heran ia dapat membunuh Taek.on ke-13. Ke-13 Taek.on Istana Asura adalah para jenius elit, dan mereka jarang dikalahkan oleh siapapun di alam yang sama dengan mereka. Namun, jika Master Pulau Heavenhawk adalah Raja Iblis kelas 2, semuanya masuk akal. Bajingan ini benar-benar menyembunyikan kultivasinya yang sebenarnya. Li Hao tidak dapat menahan diri untuk mengutuk. Seorang Raja Tempur kelas 2 benar-benar sulit dikalahkan, dan sekarang mereka harus berhadapan dengan Raja Iblis kelas 2 juga. Tidak seorang pun tahu berapa banyak jenius yang akan hilang dari Istana Asura dalam pertempuran ini. Hentikan dia.
Xiu Rui berteriak. Bersama dengan dua orang lainnya, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, dan menyerang ke arah Master Pulau Heaven Hawk. Ketika berhadapan dengan Raja Iblis kelas 2 yang tangguh, bahkan dengan kombinasi mereka bertiga, tidak mungkin mereka bisa memiliki keuntungan apapun. Ledakan. Ruang itu terkoyak oleh serangan yang menghancurkan. Pertarungan antara raja-raja tempur dapat dengan mudah mengguncang langit dan bumi, mengirimkan tsunami yang mengamuk di permukaan laut. Tanpa ragu-ragu, semua penonton dengan cepat mundur, tidak berani untuk tetap terlalu dekat dengan medan perang. Meskipun tiga jenius dari Istana Asura telah bekerja sama, mereka masih tidak dapat menahan serangan yang menghancurkan dari penguasa pulau. Ketiganya langsung terlempar ke belakang, ekspresi mereka berubah sangat tidak sedap dipandang. Sambil mengepakkan sayap di punggungnya, sang penguasa pulau melesat ke arah salah satu murid yang terluka, lalu mengayunkan pedang di tangannya ke arahnya. Pedang itu terlalu cepat, dan dengan jarak kultivasi mereka, tidak peduli seberapa cepat murid itu bereaksi, salah satu lengannya tetap dipotong oleh penguasa pulau, menyebabkan darahnya mengalir dari langit. Melihat ini, Xiu Rui sangat ketakutan. Semua murid Istana Asura bergegas menghampiri murid itu untuk membantu. Mereka menghadapi Raja Iblis kelas 2 yang tangguh, jadi tidak ada yang berani mengabaikan situasi ini. Satu-satunya hal yang pasti saat ini adalah bahwa satu-satunya keuntungan mereka terletak pada jumlah mereka. Jika jumlah ini berkurang, mereka akan segera disambut oleh kematian. Terlebih lagi, keenam Raja Bajak Laut telah mempersiapkan diri dengan baik. Hal ini dapat dengan mudah diketahui dari posisi mereka berdiri. Mereka tidak akan pernah membiarkan para murid ini melarikan diri. Jeji anak-anak, ayo hadapi kematian kalian. Kakek kalian sangat senang membunuh para jenius. Bajak laut lain tertawa jahat saat menyerang para murid. Seluruh adegan langsung menjadi kacau. Itu adalah pertempuran yang sangat intens, dan beberapa murid telah terluka tepat ketika pertempuran dimulai. Penguasa pulau terlalu ganas dan agresif, seolah-olah ada kebencian yang mengerikan antara dia dan Istana Asura, jadi dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan saat menyerang. Meskipun ada banyak jenius yang mencoba menghentikannya, dia tetap membunuh jenius yang kehilangan lengannya dengan metode yang brutal. Sudah berakhir. Sepertinya Istana Asura akan menderita kerugian besar hari ini. Pendekatan keenam Raja Bajak Laut ini jauh lebih kejam daripada kebanyakan yang lain. Karena mereka mampu mendominasi samudera caotik, itu berarti mereka semua adalah elit di antara mereka yang selevel. Meskipun para murid Istana Asura ini semuanya jenius, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan para bajak laut ini secara setara, apalagi fakta bahwa ada dua Raja Tempur Iblis kelas 2 di antara musuh mereka. Hehe, mungkin Istana Asura akan menangis karena ini. Semua penonton menyaksikan dengan perasaan campur aduk. Adapun para jenius dari tiga kekuatan besar lainnya di Provinsi Liang, mereka senang melihat ini, karena hubungan mereka dengan Istana Asura tidak harmonis. Jadi, menghadapi situasi ini, sudah bisa dianggap baik hati mereka untuk tidak menjatuhkan batu pada orang yang jatuh ke dalam sumur. Mereka tidak akan pernah memberi mereka bantuan apapun. Teriakan menyedihkan dan menyakitkan terdengar dari salah satu murid. Itu adalah teriakan terakhir dari seorang jenius lainnya. Kelompok yang dulunya beranggotakan 14 orang jenius kini hanya beranggotakan 12 orang. Saudara Jiang, tolonglah kami. Saat Tan Lang bertarung melawan bajak laut Raja Tempur kelas 1, dia menoleh dan buru-buru memberitahu Jiang Chen. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa. Pandangannya tertuju pada salah satu bajak laut. Dia baru saja memeriksa musuh-musuhnya dengan saksama. Di antara semua bajak laut ini, selain dari Island Master, dua bajak laut lainnya adalah iblis. Dua Raja Iblis kelas 1. Mereka adalah target Jiang Chen. Setelah membunuh mereka, dia akan memiliki dua jiwa iblis Raja Iblis kelas 1, yang cukup baginya untuk menerobos ke ranah Raja Tempur kelas 1. Karena Master Pulau Heaven Hawk dan Raja Tempur kelas 2 lainnya menyerang dengan sangat agresif, mereka telah menarik sebagian besar murid Istana Asura. Dengan demikian, meninggalkan beberapa Raja Bajak Laut yang berkeliaran di tempat tanpa melakukan apapun. Ketika Jiang Chen menatap salah satu Raja Iblis itu juga mengalihkan pandangannya ke arah Jiang Chen. Energi yang anak ini sangat kuat. Jika aku bisa memakannya, itu pasti akan memberiku manfaat yang luar biasa. Raja Iblis tersenyum jahat saat dia melesatkan dirinya ke arah Jiang Chen. Pada saat yang sama, Raja Tempur kelas 1 lainnya menargetkan Big Yellow. Sial, anjing ini besar sekali. Sepertinya kita bisa berpesta besar malam ini. Raja Tempur kelas 1 menyerang pada saat yang sama dengan Raja Iblis dan menyerbu ke arah Big Yellow. Melihat ini, Jiang Chen dan Big Yellow saling berpandangan, dan keduanya menampakkan senyum gembira. Tepat saat kedua bajak laut itu tiba di depan Jiang Chen dan Big Yellow, keduanya bergerak. Jiang Chen dan Big Yellow sangat cepat, begitu cepatnya sehingga lawan mereka bahkan tidak bisa bereaksi. Kakak. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, aura kuat Raja Iblis dilepaskan dari tubuhnya.
Tertekan oleh aura ini, ekspresi bajak laut itu berubah drastis. Namun, sebelum dia bisa menjawab, kepala besar Big Yellow telah menghantam tubuhnya. Ledakan. Bajak laut itu merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa baru saja menghantam tubuhnya. Energi Yuannya langsung hancur oleh kekuatan besar ini, dan ia terlempar ratusan meter jauhnya, memuntahkan 3 teguk darah di sepanjang jalan. Namun, sebelum bajak laut itu sempat mengungkapkan keterkejutannya, Big Yellow sudah muncul lagi di hadapannya. Dengan mulut besarnya yang terbuka lebar, Big Yellow menggigit kepala bajak laut itu dengan kuat, membunuhnya di tempat. Ark! Pada saat yang sama, teriakan memilukan terdengar dari sudut lain medan perang. Jiang Chen melepaskan cakar naga dan menusuk perut bajak laut itu. Meskipun Raja Iblis masih hidup, Jiang Chen telah menguasai sepenuhnya laut Qi-nya. Jiang Chen melakukan ini semata-mata demi harta karun. Semua orang ini adalah bajak laut, penguasa lautan kekacauan ini, jadi mereka pasti memiliki banyak harta karun. Ketika seorang kultivator menerobos ke alam Raja Tempur, tubuhnya akan mengalami beberapa perubahan. Karena seorang Raja Tempur dapat memanfaatkan hukum spasial, mereka akan membuka ruang di dalam laut Qi mereka sendiri. Pada saat itu, tidak ada kultivator yang akan menyimpan barang-barang mereka di dalam cincin penyimpanan, karena mereka dapat langsung menaruh semuanya ke dalam ruang di dalam laut Qi mereka. Karena itu, merampok seorang Raja Tempur menjadi sangat sulit. Ketika seorang Raja Tempur terbunuh, laut Qi-nya akan langsung hancur, dan semua barang yang disimpan di dalamnya akan lenyap pada saat yang bersamaan. Jika semua harta bendanya lenyap saat meninggal, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Karena Jiang Chen sedang mengembangkan keterampilan transformasi naga, ia membutuhkan sejumlah besar sumber daya untuk mendukungnya, jadi ia tentu tidak akan melepaskan kesempatan untuk merampok lawannya. Hanya sedikit yang benar-benar bisa merampok seorang Raja Tempur sebelum membunuhnya. Mungkin hanya orang seperti Jiang Chen yang memiliki cara seperti itu. Di saat-saat terakhir kehidupan seorang Raja Tempur, ia selalu bisa menghancurkan laut Qi-nya sebelum apapun, tidak membiarkan musuhnya mengambil barang-barangnya.